والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat salam baginda Rasulullah berpada singkat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang berkah di seluruh jemaah masjid Salihin yang kami hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita Ahad pagi pada subuh. Untuk ambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya kami serahkan kepada Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع لنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu, orang tua kami, seluruh jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua yang hadir di Masjid Baitus Shalihin ini mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih menancapkan iman di dada kita. Allah masih mengizinkan kita untuk bangun di hari ini. Allah masih memberikan kita kesehatan hingga kita mampu melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah serta dilanjutkan dengan majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir, di hari kiamat. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini, di subuh yang penuh berkah ini, menjadi saksi perjuangan kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga nanti Allah muliakan kita, dimasukkan ke surga Firdaus berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di subuh ini kita akan membahas tentang ijarah. Ijarah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya sewa menyewa. Ijarah dalam bahasa Arab bisa juga dibaca dengan ujarah, tapi paling masyhur, paling banyak itu dibaca dengan ijarah. Secara bahasa, ijarah adalah ismun lil ujrah. Ijarah itu adalah nama bagi upah, nama bagi ongkos. Ongkos yang diberikan, upah yang diberikan itu adalah ijarah. Adapun definisinya menurut syariat, di sini saya ambil dari Fathul Qarib. Aqdun ala manfaatin ma'lumatin maqsudatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'iwadin ma'lumin. Akad atas manfaat yang diketahui, maksudah yang dimaksudkan secara umum, qabilatin lil badli yang boleh untuk diberikan, atau ibahah dipinjamkan, diizinkan ke orang lain,
bi'iwadin, dengan ada iwad, dengan ada ganti. Yang gantinya juga disyaratkan harus maklum. Akad terhadap manfaat. Kalau dalam definisi lain ada menyebutkan tamlikul manfaat, memberikan kepemilikan manfaat. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kepemilikan seseorang terhadap sesuatu itu terbagi dua. Ada kepemilikan terhadap ain, bendanya. Ada juga kepemilikan terhadap manfaatnya. Jadi sewa menyewa ini adalah memberikan kepemilikan manfaat dengan ganti, dengan ada timbal baliknya. Beda dengan jual beli. Jual beli kita memberikan kepemilikan ain, bendanya sekaligus manfaatnya untuk dia. Kalau sewa menyewa hanya manfaat saja. Jadi ada kalanya seseorang itu memiliki bendanya sekaligus manfaatnya. Ya, seperti kita memiliki benda-benda yang kita miliki dan tidak kita sewakan kepada orang lain. Atau ada kalanya dia memiliki ainnya, memiliki bendanya tapi tidak memiliki manfaatnya. Dia punya rumah tapi rumah itu sedang disewakannya kepada orang lain. Berarti pada saat itu dia hanya memiliki ainnya, tidak memiliki manfaatnya. Atau ada seseorang memiliki manfaat tetapi tidak memiliki ain, yaitu si penyewa. Apa konsekuensi dari berpindah kepemilikan? Karena si penyewa ini memiliki benda yang disewanya dari segi manfaat, dia boleh menyewakannya juga kepada orang lain karena manfaatnya milik dia. Atau dia nyewa rumah selama 1 tahun, baru 6 bulan dia harus pindah, boleh oper sewa karena dia memiliki manfaatnya selama 1 tahun. Beda dengan kalau kita dipinjamkan barang. Kalau kita dipinjamkan barang, itu kita tidak diberikan kepemilikan manfaatnya, tetapi ibahatul manfaat, hanya diperbolehkan mengambil manfaat, bukan manfaatnya menjadi milik kita. Jadi kalau kita minjam sesuatu, nggak boleh kita sewakan barang yang kita pinjam, atau kita pinjamkan lagi sama orang lain. Harus memang seizin yang punya barang, karena kita tidak memiliki manfaatnya, hanya dibolehkan untuk mempergunakan manfaatnya. Sementara kalau sewa menyewa ini, si penyewa memiliki manfaatnya. Jadi dia boleh menyewakan kepada orang lain, dan orang yang memiliki barang tersebut boleh menjual barangnya walaupun barangnya sedang disewakan. Misalnya saya punya rumah, sedang disewa orang selama 1 tahun. Lagi masa sewa saya jual kepada orang lain, nggak apa-apa. Karena itu tidak mengganggu kepemilikan manfaat yang sedang digunakan oleh si penyewa tadi. Dan karena si penyewa memiliki manfaatnya, kalaulah meninggal si penyewa tersebut, maka akad sewanya tidak batal, tetapi hak sewa dia diwariskan. Karena kepemilikan terhadap manfaat juga dianggap sebagai harta. Harta, mal dalam bahasa Arab itu diwariskan ketika dia meninggal, termasuk hak sewa, hak manfaat. Jadi kalau saya menyewa rumah, saya contohnya meninggal soalnya. Si A nyewa rumah selama 1 tahun, baru 3 bulan meninggal dia, sisa 9 bulan lagi ini dilanjutkan oleh ahli warisnya. Jadi sewa menyewa ini adalah memberikan kepemilikan dari segi manfaat. Manfaatnya maklumah, harus manfaat yang diketahui, tahu dia. Ya, kalau misalnya nyewa mobil untuk dikendarai, dan juga maksudah, memang manfaat itu ditujukan secara umum. Jangan pula nyewa 1 buah apel cuma untuk dicium-cium aromanya, atau disewanya durian orang cuma untuk dihirup-hirupnya, ini nggak sah. Karena tujuannya bukan sesuatu yang digunakan secara umum. Qabilatin lil badli, yang boleh diberikan kepada orang lain.
Contohnya yang ini adalah dia punya budak perempuan, punya dia, tetapi dia tidak boleh memberikan hak kepada orang lain untuk menggauli budak perempuan tersebut, nggak boleh disewakannya, karena itu bukan sesuatu yang boleh diberikan atau diizinkan kepada orang lain. Dan juga dengan iwat, dengan ganti yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui. Dan akad ijarah atau akad apapun itu rukunnya 3. Yang pertama adalah sighah. Sighah terbagi 2, ijab dan qabul. Yang kedua adalah 2 orang yang berakad, aqidan. Aqidan dalam masalah ini adalah muajir dan mustajir, orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Rukun yang ketiga adalah ma'qud alaih, benda atau sesuatu yang diakadkan. Sesuatu yang diakadkan dalam akad ijarah ada 2. Yang pertama adalah manfaatnya, yang kedua adalah saman atau ujroh, ongkos dari bayaran terhadap manfaat yang digunakan tersebut. Ijarah ini bisa manfaat pada benda, bisa juga fidzimmah, jasa manusia, gunakan tenaga dia. Dalam bahasa Arab juga ijarah, sewa menyewa. Tapi kalau kita diterjemahkan nyewa orang, itu nggak enak. Ngupah orang. Jadi akad mengupah orang lain juga termasuk dalam kategori ijarah, karena kita menggunakan manfaat dari tubuh dia, bukan kita mengambil kepemilikan dari tubuh dia. Wala tasihhul ijaratu illa biijabin, dan tidak sah akad ijarah sewa menyewa kecuali dengan ada ijab. Ka'ajartuka, contohnya ini aku sewakan kepadamu. Wa qabulin, begitu juga harus ada qabul. Contohnya istajartuka, oke, ini aku sewa. Apakah boleh sewa menyewa tanpa ada lafaz akad atau ada bahasa lainnya mu'athah? Khilaf, perbedaan pendapat. Menggunakan mu'athah dalam ijarah sama dengan khilaf menggunakan mu'athah dalam jual beli. Jual beli tanpa akad, pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Datang kita, tahu kita ada kedai, kita ambil barangnya, kita bayar, kita pergi tanpa ada akad di antara keduanya. Tetapi mutaakhir Syafi'iyah mengatakan boleh pada benda-benda yang remeh-temeh, yang kecil-kecil, atau yang memang kebiasaannya mereka tidak menggunakan akad. Ya kayak kita beli-beli di kedai itu nggak ada biasanya akadnya. Begitu juga sewa menyewa, kalau pada benda-benda yang kecil atau memang yang biasa digunakan tanpa ada akad itu boleh. Kayak anak-anak ngeretal PS kadang nggak ada akad-akadnya. Atau datanglah kita ke tempat wisata, kita tertulis di situ sewa baju 50.000 untuk foto-foto tanpa ada akad. Datang kita pilih bajunya, kita pakai foto-foto, kita kasih 50.000. Ini sah menurut mutaakhir Syafi'iyah. Ini namanya akad mu'athah tanpa ada lafaz ijab dan qabul. Wa dzakara al-musannifu dhabita ma tasihhu ijaratuhu, dan ini disebutkan dhabit, standar sesuatu yang sah untuk disewakan. Kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi sahhat ijaratuhu. Semua yang bisa dimanfaatkan beserta baqa'i 'ainihi, ainnya masih tetap, tidak habis ketika dia dimanfaatkan. Ya, kereta ketika dipakai keretanya nggak habis, masih ada. Rumah ketika disewa digunakan manfaatnya selama 1 tahun, rumahnya masih ada, maka boleh disewakan. Sebaliknya berarti setiap segala sesuatu yang dia habis ketika dimanfaatkan maka tidak boleh disewakan. Disewanya nasi padang selama 1 jam. Begitu diambilnya manfaatnya habis, maka tidak boleh dijadikan sebagai sesuatu yang disewakan. Li sihhati ijarati ma dzukira.
idza quddirat manfa'atuhu bi ahadi amrayni. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan tadi dengan adanya baqa'i ainihi, dengan tetap ainnya tadi sah apabila ditentukan dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama bimuddah atau biwaktin, ditentukan waktunya, nyewanya berapa lama. Kereta nyewanya 1 tahun, nah, rumah 1 hari, 1 jam, terserah, yang penting ditentukan muddahnya. Au amalin, atau dengan pekerjaan, kita sewa tenaga dia untuk membangun rumah, nggak kita tentukan waktunya. Bu, ibu jahitkan baju ini ya, nah, minta jahitkan sama dia berapa? Jahit celana 150.000 misalnya. Ya udah, kita tentukan bentuk pekerjaannya. Tidak boleh dengan keduanya sekaligus. Ditentukan jenis pekerjaannya plus ditentukan waktunya. Dalam mazhab Syafi'i ini tidak sah. Dimintanya orang untuk bangun rumah. Upah, nih upah, ku bayar kau bangun rumah aku nih 10 juta selama 2 bulan. Ini tidak boleh, harus dipilih salah satu. Karena akan menimbulkan mudarat di belakang. Seandainya sudah sampai 2 bulan, rumahnya belum jadi. Yang dipakai untuk dia nerima gaji mana? Berhak nggak dia ngambil 10 juta tadi? Dan dia kerjanya akan susah. Jadi pilih salah satu. Pilih pakai waktu atau pilih dengan jenis pekerjaan. Kayak kita ngupah tukang, kalau kita pakai upah harian berarti pakai waktu. Selama 1 hari ku gaji kau sekian. Kalau pakai jenis pekerjaan, borongan. Kau kerjakan ini full, ku gaji kau sekian. Mau berapa hari terserah dia. Adapun kalau kita menyebutkan waktu tidak sebagai syarat, tetapi biasa pengerjaannya memang 1 hari. Misalnya kita ingin ngupah orang renov kamar mandi kita, biasa 1 hari, Pak, ini upahnya 300.000 ya 1 hari ini gitu. Ya, sepakat, terjadi akad. 1 hari ini bukan sebagai syarat, tapi biasanya memang orang ngerjakannya selama 1 hari. Dibolehkan, tapi kalau dijadikan sebagai syarat dalam mazhab Syafi'i, ini akadnya tidak sah. Kalau tidak sah, jatuhnya ujrohnya tadi menjadi ujratul misl. Ongkos yang disebutkan di awal menjadi tidak berlaku, tapi yang berlaku adalah ongkos secara pasaran standar yang berlaku di situ. Jadi ketika dikatakan tidak sah, pekerjaannya sudah jadi. Terus ongkosnya bagaimana? Ongkosnya yang berlaku adalah ongkos ujratul misl, ongkos pasaran yang berlaku di tempat dan waktu tersebut, tidak dengan ongkos yang sudah mereka sepakati. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ujrati illa an yashtarita fiha at-ta'jil. Dan ketika kita melakukan akad sewa menyewa, boleh kita sebutkan waktu pembayarannya, boleh tidak kita sebutkan waktu pembayarannya. Misalnya saya nyewa rumah, berapa nih? 10 juta. Nggak disebutkan bayarnya nanti ya, atau bayarnya sekarang. Ketika nggak disebutkan, menyebabkan bayarnya harus segera, nggak boleh ditunda-tunda. Kecuali memang disepakati di awal. Saya sewa rumah ini 1 tahun, selama 1 tahun 10 juta, bayarnya 2 bulan lagi ya Pak, sepakat. Nah itu baru boleh pembayarannya ditunda. Tetapi kalau tidak disebutkan, maka harus segera dibayar. Maksud harus segera dibayar, ketika si pemilik bendanya tersebut meminta, harus langsung dibayar. Bukan berarti harus saat itu juga. Ketika disebutkan ta'jil, disebutkan bil ajal atau hal bahasa lainnya, bukan berarti harus langsung dibayar pada saat itu. Tetapi kalau diminta harus sudah ada. Walaupun ketika akad tidak langsung dibayarkan.
Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'aqidaini. Wala bimautil muta'aqidaini. Dan tidak batal akad sewa menyewa dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang berakad, atau dua-duanya langsung meninggal. Bal tabaqal ijaratu ba'dal mauti ilang qida'il muddatiha wa yaqumu warithul mustajiri maqamahu fi istifa'i manfaatil ainil muajjarah. Tetapi akad ijarah, akad sewa menyewanya tetap berlangsung sampai habis masa tempo penyewaannya dan dilanjutkan oleh si ahli warisnya. Jadi kalau kita sewa rumah, ya sudah biasalah, yang menyewakan rumah tersebut, yang si pemilik rumah meninggal, bukan berarti kita langsung otomatis keluar dari rumah tersebut. Enggak, tetap berlanjut sampai sesuai dengan kesepakatan. Begitu juga si penyewa meninggal, maka hak kepemilikan manfaatnya dilanjutkan oleh ahli warisnya, bukan berarti batal. Kemudian wa tabaqulul ijaratu bitalafil ainil mustajarati, dan batal akad ijarah dengan musnahnya, dengan hancurnya benda yang disewakan. Kan hidamid dar, contoh kita nyewa rumah 1 tahun, baru 2 bulan ternyata gempa hancur, maka sewa menyewanya itu batal. Wa butlanul ijarati bima dzukira bin nazari lil mustaqbali la lil madhi. Dan batalnya sewa menyewa itu memandang ke masa depan, bukan yang sudah lalu. Disewanya selama 1 tahun, baru setengah tahun, naudzubillah, misalnya dia nyewa mobil lah selama 2 hari, baru 1 hari ternyata mobilnya mogok, rusak, nggak bisa dipakai sama sekali, maka 1 hari ke depannya batal. Tapi 1 hari yang udah dipakainya itu wajib dibayarkannya. Nah, bukan berarti batal semua. Nyewa rumah 1 tahun baru 6 bulan runtuh berarti nggak bayar, enggak. 6 bulan pertama untuk masa lalunya tetap berlaku ijarahnya. Yang batal adalah untuk yang masa depan. Bal yastaqiru qistuhu minal musamma bi'tibari ujratil mithl. Tetapi hitungannya masih berlaku untuk bulan yang sudah berlalu dengan ujroh mithl, dengan harga standar. Misalnya dia sepakat nyewa rumah 1 tahun, baru 6 bulan rumahnya nggak bisa dipakai lagi karena bencana dan sebagainya, maka 6 bulan yang sudah dipakainya ini dibayarkannya dengan ujratul mithl, upah ongkos bayaran yang standar untuk rumah tersebut selama 6 bulan. Bukan kembalinya setengah dari kesepakatan mereka. Jadi bukan nisbah dari bagiannya. Oh, baru sepakatnya 1 tahun, baru terpakai 3 bulan, berarti 1/4-nya, berarti ongkosnya 1/4, enggak. Jatuhnya adalah ujratul mithl, ujroh yang standar untuk rumah atau benda yang disewa tersebut, kecuali memang ridho. Kalau ridho, kalau dia misalnya contohnya 1 juta, tapi yang penyewa udahlah 1,5 aja lah yang nyewakan, mau dia nggak apa-apa, itu keridhaan dari dia. Tapi sebenarnya yang dipakai adalah ujratul mithl. Kecuali bisa saja akadnya ini menjadi batal baik sebelum penyewaan, sebelum rumahnya hancur ataupun setelahnya. Contoh kasus, misalnya saya menyewakan rumah saya kepada orang lain, nanti bulan 10 habis masa sewanya, karena dia mau pindah, saya cari penyewa lain. Udah sepakat saya sama orang lain, kalau nanti bulan 10 si penyewa pertama pindah, saya sewakan sama dia dengan harga 10 juta misalnya, selama 1 tahun. Ternyata udah sepakat dan tanda tangan, bulan 9 rumahnya hancur, maka kesepakatan saya dari hari ini sampai bulan 9 semuanya batal. Jadi kalau hancurnya sebelum ditempati sama dia, maka batalnya ini membatalkan yang masa akan datang dan juga membatalkan masa yang akan lalu.
Misalnya ini bulan Juli saya sepakat sama dia, tapi nanti ditempati di bulan 10. Bulan 9 hancur. Saya nggak berhak meminta uang sewa dari Juli sampai September karena belum ditempati sama dia. Kecuali sudah ditempati sama dia, baru saya berhak meminta dari muddah tempo dia tinggal sampai rumahnya itu hancur. Kemudian wa'lam anna yadal ajiri 'alal 'ainil muajjari yadu amanah, dan ketahuilah bahwa penguasaan orang yang menyewa terhadap barang sewanya tersebut adalah yadul amanah. Yadul amanah maksudnya kalau benda yang disewanya tadi rusak, maka dia tidak wajib menggantinya kalau dia memakainya dengan pemakaian sewajarnya. Tapi sering kejadian, misalnya kita nyewa rumah, bocor rumahnya, yang punya rumah nggak mau tahu. Kau yang nempati kok, kaulah yang nambal. Kalau memang bocornya itu bukan kesalahan dari si penyewa, maka si penyewa tidak berhak menggantinya sama sekali. Jadi kalau kita misalnya ada yang nyewakan rumah, jadilah penyewa yang baik. Kalau memang rusak dengan pemakaian standar, itu yang bertanggung jawab adalah yang memiliki barangnya, bukan si penyewanya. Kecuali kalau dia itu melakukan sesuatu yang di luar batas atau di luar kesepakatan. Contoh, kalau dicontohkan di kitab, dia menyewa kuda. Lalu ketika dia menyewa kuda tersebut, dinaikkannya ke atas kuda tersebut orang yang lebih berat daripada dia, hingga menyebabkan kudanya ini cacat, mati atau sebagainya. Berarti dia melakukan sesuatu di luar yang biasanya. Yang si penyewa tahunya dia yang naik, beratnya 70 kilo. Rupanya pas di masa sewanya dinaikkannya orang yang beratnya 120 kilo, hingga menyebabkan kudanya ini sakit dan sebagainya, maka si penyewa wajib mengganti rugi. Contohnya, dia pinjam mobil untuk kemana? Udah dijanjikan untuk dalam kota aja, rupanya dipakai jauh-jauh, rusak karena sebab terlalu jauh tadi, maka wajib diganti. Pinjam mobil Innova dipikir untuk angkat keluarganya saja liburan, rupanya dipakai itu ngangkut pasir, lecet lah dan sebagainya, maka pada saat itu dia wajib menggantinya. Tetapi kalau pemakaian sewajarnya sebagaimana biasanya, maka si penyewa tidak wajib menggantinya. Dan kalau sewa menyewanya ini dengan benda yang tidak ditentukan, jadi sebagaimana jual beli, baik itu jual beli, ada jual beli kita tentukan barangnya. Saya beli ya HP ini, saya beli ya rumah ini, kita tunjuk, kita tentukan. Atau bisa jadi kita itu tidak menentukan barangnya. Wah, kita ketik, beli ya wah aquanya belum kita ambil. Di dalam kulkas itu ada banyak aqua. Itu namanya bai' fil dhimmah. Beda dengan kita ambil aquanya. Wah, mau beli ini ya. Itu namanya bai' muayyan. Kita tentukan aquanya yang mana. Sewa menyewa bisa begitu juga. Misalnya dia nyewa baju, ku sewa ya baju ini. Bisa juga, wah ku sewa ya bajunya ada banyak pilihan. Itu dua-duanya sah. Dan kalau yang disewanya ini ternyata fit dhimmah, tidak ditentukan barangnya, misalnya dia nyewa, ada zaman sekarang orang nyewakan iPhone, nyewakan iPhone untuk liburan begitu gaya-gayaan, nyewa iPhone ditentukan jenisnya, tapi gak harus bendanya begini. Ketika masa penyewaan ternyata iPhone-nya rusak, bukan karena kesalahan dia, maka si pemilik barang wajib mengganti dengan barang dengan sifat yang sama.
Atau misalnya dia, kalau nyewa rata-rata ditentukan, nyewa rumah nggak mungkin nggak ditentukan, pasti masuk dulu dia ke rumahnya, aku rumahnya mau yang ini. Kalau mobil juga biasanya ditentukan dan ditengok mobilnya. Tapi kalaupun nggak ditentukan, yang penting sebutkan syarat-syaratnya, sifat-sifatnya. Aku ingin charter nyewa mobil Innova tahun sekian yang solar. Udah disepakati, datang mobilnya. Ternyata baru 2 hari pakai, padahal nyewanya seminggu, mobilnya rusak 2 hari. Maka si pemilik barang wajib mengganti dengan sifat yang sama. Tapi kalau bendanya tadi hancur, sementara sewa menyewanya tadi ditentukan mobilnya yang ini gitu, bukan ditentukan sifatnya, maka otomatis akadnya batal. Dan juga dalam masalah sewa menyewa ini ada beberapa tambahan. Benda yang disewakan itu harus manfaatin mutatawwimah, manfaatnya bernilai menurut syariat. Adapun benda-benda yang bermanfaat tapi tidak dipandang oleh syariat, maka ini tidak boleh disewakan. Contohnya yang sama sekali nggak ada harganya, nyewa batu kerikil 1, atau menyewa 1 butir beras, seperti jual beli juga. Dan juga benda yang disewakan ini jangan sampai benda tadi habis ketika dia tadi dimanfaatkan. Atau contohnya nyewa pohon mangga orang untuk diambil buah mangganya, ini tidak boleh. Karena gharat, tujuan dari menyewa tadi adalah menghabiskan atau menghilangkan bagian dari benda tersebut. Ini singkat terkait sewa menyewa. Inilah beberapa batasan menurut syariat terkait akad ijarah sewa menyewa. Dan kaidahnya, setiap benda yang ketika diambil manfaatnya, bendanya tadi masih bertahan, maka boleh disewakan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini terakhir kita, sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab. Waalaikumsalam. Terkait menyewa, sewa menyewa atau mengupah orang, itu manfaat kita kan mengambil manfaatnya, ditentukan dari salah satu. Boleh kita pilih tentukan waktunya atau jenis pekerjaannya. Dari tenaga dia, misalnya kita ingin upah tukang, kita tentukan kau upah misalnya 1 juta. 1 juta itu upah untuk 1 bulan atau upah untuk membangun rumah. Jangan digabungkan upah kau 1 juta untuk upah rumah selama 1 bulan. Tidak boleh, kecuali disebutkan waktunya itu bukan sebagai syarat, hanya sebagai biasanya orang mengerjakan seperti itu. Kalau sebagai syarat, misalnya kalau tidak terbangun selama 1 juta berarti nggak dibayar, itu nggak bisa, Bang. Nggak boleh. Oke. Terkait misalnya pengadaan jasa, biasanya itu dibuat begini dalam waktu sekian. Mazhab Syafi'i dalam hal ini ketat, tidak boleh digabungkan keduanya. Kalau digabungkan keduanya, maka persyaratan yang disepakati di awal menjadi batal, jatuhnya ujratul mithl. Misalnya ditetapkanlah membangun sebuah rumah dalam jangka waktu sebulan.
harus selesai. Ternyata dalam sebulan nggak selesai. Pertama dalam mazhab Syafi'i sejak awal ini akan mereka nggak sah. Dalam 1 bulan rumahnya nggak selesai. Terus apakah si pekerja mendapatkan upah? Ada upah yang didapatkannya, tetapi upahnya ujratul mithl. Ujroh standar, upah standar selama kerja 1 bulan. Bukan persenan dari misalnya rumahnya baru dikerjakan 80%, maka dia ngambil 80% dari gaji yang disepakati. Dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Dan untuk fikih kontemporer paling banyak dipakai itu adalah mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i betul-betul ketat dengan nas teks Quran dan Sunnah. Kalau untuk fikih kontemporer ini paling banyak menggunakan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ini dibolehkan, mazhab Syafi'i ketat dalam masalah jual beli. Jadi untuk kita kehati-hatian, kalau memang bisa kita hindari, kita hindari. Makanya kalau fikih-fikih kontemporer itu rata-rata yang paling banyak digunakan pendapat mazhab Hanafi. Apalagi Imam Abu Hanifah, beliau adalah seorang pengusaha besar pada zamannya. Bahkan murid-muridnya semua dibayar kehidupannya sehari-hari. Itu Allah. Kalau secara umum, kalau kita menentukan jenis pekerjaannya, kau bangun rumah ini, borongan upahnya sekian. Kalau dia ngulur waktu, yang paling rugi dia, karena dia tidak bisa mengerjakan sesuatu yang lain. Tukang itu biasanya ngulur-ngulur waktu pekerjaan kalau dia diupah harian. Mau aku capek, aku nggak capek hari ini, gajiku sekian. Tapi kalau ditentukan secara borongan, bangun rumah ini sampai jadi ku bayar sekian, itu biasanya dia akan membangun secepat mungkin, bahkan malam tetap dikerjakannya. Karena setelah itu dia akan lebih nyantai, dia bisa ngambil kerjaan yang lain. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menentukan duanya sekaligus, harus dipilih salah satu. Kecuali ketika kita menyebutkan, Pak, bangun ini 1 bulan ya, bukan sebagai syarat, tetapi memang biasanya orang kerjakannya selama 1 bulan. Bapak Ibu yang bertanya, silakan. Iya. Dibayarkan prestasi kerja. Contoh akadnya gimana dulu Pak? Ternyata nggak selesai. Buat prestasi lah dia. Dapatnya cuma sekian. Kalau dalam mazhab Syafi'i jatuhnya ketika nuntut pengadilan jatuhnya ujratul misal. Jatuhnya upah standar pekerjaan selama sekian hari. Itu jatuhnya Pak. Bukan waktu, jatuhnya ujratul misal. Melebihi dari tetap dibayarkan. Dalam mazhab Syafi'i, jenis akad ini sejak awal tidak diizinkan, harus pilih salah satu. Kalau tetap dilakukan, maka akadnya tidak sah. Kalau tetap dikerjakan, maka yang kerjakan ini berhak dari upah. Upahnya adalah ujratul misal, mau dia kurang ataupun dia itu lebih. Tapi kalau untuk yang digunakan zaman sekarang, kalau di negara kita itu sama sekali bukan menggunakan pendapat itu. Kalau mazhab Syafi'i Pak, dicontohkan lagi, kita
ngupah orang untuk pekerjaan yang sangat nggak ada capek itu nggak boleh. Ada orang jago menjual barang, kita upah dia cuma untuk mengatakan ku jual ya, itu nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Harus ada usaha dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini memang diketatkan. Contohnya kita upah orang untuk nulis, buat cuma nulis itu aja itu nggak boleh. Harus ada yang capek dia. Nah, misalnya kita upah dia untuk jual barang, ada usaha dia nawarkan ke orang lain dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada usaha dia cuma ku jual ya, dia publik kan, dia nggak berhadapan duit. Karena usaha dia ini tidak bisa dinilai. Oke. Ini kalau di Fathul Mu'in, kalau di dalam mazhab Syafi'i Pak, ini saya baca. Saya pun ketika tahu ini kok ketat kali gitu. Fala yasihu iktira'u bayya'in litalaffuz bimahdi kalimah. Enggak boleh kita itu menyewa, mengupah orang tukang jualkan. Dia memang jago jualkan. Zaman sekarang tuh mengiklankan lah. Hanya sekadar mengeluarkan satu kalimat aja, jual ya gitu. Tapi walaupun dengan dia yang ngomong orang sembelih, tetap nggak boleh katanya. Dalam mazhab Syafi'i, kecuali dia ada usahanya, lari mondar mandir ke sana kemari, barulah usaha dia itu yang kita upah. Walaupun katanya di sini, wa in rawwajati sil'ah, walaupun barang yang kita jual itu lebih laku kalau dia ngomong. Dalam mazhab Syafi'i, pekerjaan itu tidak bisa untuk diupah. Kalau konten kreator buat videonya lagi dia ngulas barangnya, itulah yang diupah. Kalau memang simpel kali kerjaan dia, cuma nulis sedikit aja. Tapi karena dia nulis itu dia orang beli, itu nggak bisa diupah. Atau dengan tanda tangan dia, dalam mazhab Syafi'i itu nggak bisa. Karena itu sesuatu yang menurut urfnya itu bukan sesuatu yang mutakawwam, bukan sesuatu yang bisa bernilai. Kayak kerikil dijual, tapi kalau ada orang mau beli 1 juta zaman sekarang, kita nggak tahu lah kita kenapa dia mau beli 1 juta. Dalam mazhab Syafi'i tetap jual beli nggak sah, karena kerikil itu satu nggak ada harganya. Sama seperti dia cuma ngomong ku jual ya, atau cuma beli barang ini, cuma ngomong itu aja. Gara-gara itu laku barangnya. Ngomong-ngomong aja beli barang ini cuma 3 kalimat itu aja, itu menurut mazhab Syafi'i nggak bisa dihargai. Iya, jadi brand ambassador. Makanya kalau betul-betul kita dalam mazhab Syafi'i ini, kalau memang terlalu simpel pekerjaannya, tidak bisa diupahkan. Kalau bentuk ini lagi-lagi, kalau dalam mazhab Syafi'i ketat Pak. Dan makanya mayoritas ulama hadis itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Karena ketat dalam teks Quran Sunnah. Yang paling fleksibel dalam muamalah itu adalah mazhab Hanafi. Beliau melihat realita, banyak akad-akad yang disebutkan dalam mazhab lain, beliau membahasnya. Detail-detail akadnya lebih dibahas di dalam mazhab Hanafi. Dan bagi yang mengatakan itu boleh, ada hadis Nabi, al-mu'minuna ala syurutihim illa syartan halala haraman atau harama halalan. Orang mukmin itu sesuai dengan syarat kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram.
Nah, diambil dari umuman hadis ini, angkat-angkat seperti itu ketika masih disepakati, disyaratkan selagi nggak ada ribanya, selagi nggak ada ghorornya, ghoror itu terlalu beresiko, dan tidak ada unsur maisir judinya. Semua akad apapun, selagi tidak ada riba, ghoror, maisir, ini bisa dibolehkan. Akad-akad yang baru. Allah. Ya, Pak. Sekarang kan banyak konten kan orang yang harus saya kontennya juga orang itu nggak padahal sedekah itu harusnya tidak diketahui itu mana Pak? Oke, baik. Ini udah lari ke ibadah. Ya. Di Quran, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah itu baik kata Allah. Tapi dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian memberikan kepada fakir miskin itu jauh lebih baik. Sedekah lebih afdol diam-diam daripada terang-terangan, kecuali kalau dengan terang-terangan itu bisa ada manfaatnya, bisa memotivasi orang lain. Contoh, ada kejadian di Mesir. Ini saya nggak hadir di situ. Cerita dari senior saya, karena pas saya ini kejadian sebelum saya berangkat ke Mesir. Jadi sempat kelaparan di Somalia. Imam masjidnya lah mengumumkan saudara-saudara kita di Somalia saat ini dalam keadaan kelaparan. Siapa yang ingin membantu? Diam semua. Mungkin merasa aku nggak mulia. Tiba-tiba ibu-ibu dari tembok belakang, Syekh katanya, aku punya apartemen 5 lantai. Semuanya aku berikan untuk saudara-saudara di Somalia. Teriak Allah, gara-gara ibu itu mengatakan itu, yang lain aku Syekh nyumbang ini, aku Syekh nyumbang ini, aku Syekh nyumbang ini. Terang-terangan ada manfaatnya. Dan kalau untuk kitalah menilai lebih baik kita ini terang-terangan atau enggak terang-terangan atau menyembunyikan. Imam Hasan Al-Basri tabi'in pada zaman beliau pernah mengatakan, zaman sekarang, masih zaman beliau dulu ya, orang sudah terang-terangan melakukan kemaksiatan, maka imbangilah dengan terang-terangan melakukan kebaikan. Zaman sekarang lebih terang-terangan orang melakukan kemaksiatan. Jadi kalau ada orang terang-terangan melakukan kebaikan, kita jangan seuzon. Bisa jadi tujuan dia untuk mengimbangi banyaknya kemaksiatan di sosial media. Banyak orang hura-hura, berjudi, beli ini, beli itu. Dilawannya lah dengan menampakkan kebaikan dia. Urusan dia ria atau tidak, hanya Allah yang tahu. Nah, kita nggak bisa mengukur hati dia. Dan juga, ini pesan dari Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Abu Tayyib, beliau mengatakan, kalaulah kalian ingin mengupload ketika memberikan sedekah kepada orang lain, sebisa mungkin wajah orang yang menerima itu di-blur, karena itu bisa menjatuhkan martabat dia. Oke, untuk memberi motivasi kepada orang lain, tapi kalau bisa mukanya jangan nampak. Merantau dia kuliah dari kampung ke Medan, tahu maknya kuliah dapat sedekah anaknya, kan malu kan dari kampung. Tahunya anaknya merantau kerja, pikir pulang udah sukses lah anakku di sana. Dia nelpon jangan sampai emaknya sedih. Tahu-tahu nampak nengok video anaknya berebut nasi bungkus, kan sedih emaknya gitu. Jadi kalau kita mau ngasih di video kan silakan, tapi sebisa mungkin wajah orang itu nggak nampak. Jadi kalau ada kawan-kawan saya ada Yayasan Support Polres Indonesia, kalau mau kasih bantuan itu wajahnya kami itu pakai emot. Nah, mungkin untuk LPG, laporan pertanggungjawaban, boleh kita nampakkan. Tapi sebisa mungkin wajahnya itu ditutup. Jadi kalau ada orang sakit, wajahnya ditutup kan. Nah, kadang nampak, di satu Indonesia tahu kalau dia itu miskin kan gak enak. Ustaz, Ya Pak. tanya Ustaz. Namanya masalah ini Ustaz, apa? Misalnya kita pengusaha Ustaz. Ya. Kan kalau kita pakai mazhab Syafi'i kan ribet kan? Jadi berubah kita pakai mazhab Hanafi. Apakah itu boleh Ustaz? Boleh. Oh, boleh. Berpindah mazhab boleh. Yang nggak boleh itu talfik mazhab itu dalam satu keadaan kita campurkan seluruh pendapat mazhab hingga nggak ada satu mazhab pun yang mengatakan itu sah. Contoh paling simpel, ada seseorang berwudu menggunakan mazhab Syafi'i.
Ketika masuk kepala itu kita jadi gitu. Menurut mazhab Syafi'i sah. Menurut mazhab Hanafi nggak sah. Karena cuma sebagian kecil. Begitu dia menuju masjid, pergi dia ke kedai, belanja sesuatu kecil. Sentuhan dengan yang punya warung. Kesentuh, nggak sengaja karena lagi bayar. Menurut mazhab Syafi'i, wudunya batal. Dalam mazhab Hanafi nggak batal kok, karena nggak pakai nafsu katanya. Sholat dia nggak sah menurut seluruh mazhab. Menurut mazhab Hanafi sejak awal sholat wudunya nggak sah, karena hanya sebagian gini. Menurut mazhab Syafi'i, sholatnya wudunya sudah batal, maka dia sholat tidak sah menurut seluruh mazhab ini, nggak boleh. Kalau berpindah itu boleh. Banyak bahkan para ulama itu pindah mazhab. Bisa contohnya Syekh Bakhit Muqti'i. Beliau adalah mufti di Mesir pada zaman dulu Kekhalifan Turki Utsmani. Beliau asalnya mazhab Maliki. Ketika belajar ditanya gurunya, cita-citamu jadi apa? Cita-citaku ingin menjadi mufti. Kata gurunya nggak bisa. Kenapa? Karena kau mazhab Maliki. Negara Khalifan pada Turki Utsmani pada saat itu menggunakan mazhab Hanafi. Udah gara-gara itu beliau berpindah jadi mazhab Hanafi dan betul jadi mufti. Dan orang awam boleh memilih pendapat mujtahid manapun yang dia mau. Seperti kita orang awam boleh memilih pendapat dokter manapun yang kita mau. Satu dokter mengatakan minum obat A 2 kali sehari. Satu dokter mengatakan makan obat B 3 kali sehari. Kita nggak punya dasar keilmuan, ya bebas kita pilih dokter manapun yang kita mau. Dalam masalah fikih, kita nggak memiliki kemampuan untuk meneliti Quran dan hadis beserta seluruh dalil-dalilnya. Maka kita bebas memilih pendapat ulama manapun yang kita mau. Jadi kalau orang nggak tahu, bebas ikut manapun. Kebetulan, kenapa kita di sini mazhab Syafi'i? Ya guru yang sampai di sini mazhab Syafi'i semua. Kenapa orang yang di Turki sana mazhabnya Hanafi? Ya guru yang sampai ke mereka bermazhab Hanafi. Jadi kita bebas memilih pendapat manapun yang kita mau. Tapi jangan dicampur adukan. Dalam satu amal ibadah, menurut mazhab Hanafi baca Fatihah nggak rukun gitu, bacanya Fatihahnya. Nanti dalam yang lain digantinya lagi. Dalam nikah, kalau mazhab Syafi'i harus ada wali dan harus ada saksi. Kalau menurut mazhab Hanafi, kalau wanitanya sudah dewasa, sudah balik, tidak harus ada wali, tapi harus ada saksi. Kalau menurut mazhab Maliki, harus ada wali, walaupun tidak ada saksi sah. Digabungkannya, nggak pakai wali, nggak pakai saksi, buat mazhab sendiri ini nggak boleh. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك فاجمعنا يا ربنا في جنتك الفردوس الأعلى مع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإخوان المستضعفين في فلسطين يا الله وانصرهم نصرا عزيزا وافتح عليهم فتحا مبينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian ini kita mulai dengan membaca kalam basmalah. Sudah ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.